Bila seorang disebut Habib tapi yang dikeluarkan adalah kebencian, dia jadikan panggung sebagai pusat komando mobilisasi untuk tujuan-tujuan politik, maka Habib baginya bukan gelar, itu sekedar panggilan. Seperti orang yang menyandang nama baik tapi kriminal. Sebagian sorban lebih pandai daripada kepala yang dililitnya. Saya merasa bahwa kemunculan Habib-Habib pada masa sekarang ini memang tidak terlalu menyenangkan. Orang yang dipanggil Habib belum tentu menebar cinta. Saya merasa bahwa kemunculan Habib-Habib pada masa sekarang ini memang tidak terlalu menyenangkan karena banyak di antara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar pidato-pidato dari Habib-Habib yang diberi panggung, dan banyak di antara mereka yang menggunakan kata-kata mencaci, banyak menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan karakter seorang dai atau seorang pemuka agama. Saya sendiri seorang Habib dan saya tidak setuju kalau seandainya Habib-Habib menggunakan panggung-panggung itu untuk mencederai perasaan pihak lain yang tidak sejalan dengan mereka. Bukan saja Habib-Habib, tetapi apakah itu ustadz, apa itu kiai. Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita ingin mencontoh Nabi, maka kita harus contoh karakternya lebih dulu. Nabi Muhammad dipuji oleh Al-Quran, oleh Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia yang berbudi luhur. Innaka la'ala khuluqin adzim. Budi luhur itu artinya tidak menyakiti orang lain, tidak mencaci maki orang lain, tidak menghujat orang lain. Dan bahkan Nabi pernah menyatakan bahwa saya diutus bukan untuk mencaci maki orang lain. Sangat disayangkan, banyak di antara Habib senang memprovokasi sehingga mendapat tepuk tangan oleh golongan tertentu, dan Habib-Habib ini sangat disayangkan digunakan oleh kelompok-kelompok yang semacam ini. Mari kita luruskan peranan Habib di Indonesia yang tadinya sangat mulia, sekarang menjadi kontroversial. Jadi intinya Habib-Habib masa kini yang banyak memberikan dakwah dengan cara yang keras dan bahkan mencaci dan menghujat pihak lain, hendaknya mengambil contoh para Habib yang sukses memberikan pendidikan yang sangat luas pada masyarakat Indonesia, baik yang di Jakarta yang terkenal sebagai Habib yang mempunyai murid-murid di Jakarta seperti Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, dan juga di Palu Habib Idrus Al-Jufri yang sekarang ini telah membangun dunia pendidikan di Indonesia Timur, universitas, rumah sakit, sekolah-sekolah yang jumlahnya ribuan. Sebagian sorban lebih pandai daripada kepala yang dililitnya. Sebagian jubah lebih berwibawa daripada sosok yang dibungkusnya. Sebagian pakaian lebih religius daripada yang memakainya. Mengapa? Karena kebanyakan orang lebih silau
dengan penampilan, dengan simbol, dengan display, tidak memperhatikan apa yang disampaikannya, bagaimana perilakunya, apa pandangan-pandangannya. Inilah yang membuat kita kadang menjadi korban pembodohan, korban ucapan kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Kata Habib belakangan ini sering terdengar dalam arena politik. Kata Habib banyak dibicarakan, tapi boleh jadi banyak orang tidak tahu tentang substansi Habib, latar belakang Habib, sejarah munculnya kata Habib, dan semua yang berhubungan dengan Habib. Habib dalam bahasa Arab artinya adalah seseorang yang dicintai. Berasal dari hub atau mahabbah, love, dust, cinta. Tetapi boleh jadi orang yang dipanggil Habib belum tentu menebar cinta. Boleh jadi justru dia adalah penebar benci, galeri provokasi, paradoks. Ia menyandang panggilan, sebutan, gelar yang bermakna cinta, tapi mulutnya menyemburkan api kebencian. Apa yang disampaikan adalah fitnah, caci maki, dan semua kamus cemooh. Itulah yang membuat kita perlu melihat persoalan ini secara proporsional agar kita tidak melakukan generalisasi, agar kita tidak menganggap semua Habib itu baik, dan agar kita tidak menganggap semua Habib itu buruk, agar kita tidak terjerumus dalam dua pilihan ekstrim antara memuja dan mencemooh. Mereka yang cocok dengan cara sang Habib memujanya, memasang spanduk, berteriak-teriak, menutupi jalan, mengambil ruang publik, mengabaikan apapun yang negatif dari pujaannya. Di satu sisi mencemooh Habib karena membenci cara Habib, atau membenci pilihan politik sang Habib, melontarkan kalimat-kalimat buruk, bahkan cenderung rasial. Ini adalah sebuah fenomena tragis, ironis, di saat kita berada dalam sistem yang demokratis, sangat memerlukan keutuhan, solidaritas, persatuan, kebinekaan. Justru yang muncul adalah polarisasi antara yang sangat memuja dan yang sangat menghina. Penghinaan dan pemujaan tidak pernah rasional, jauh dari koridor etika dan logika. Habib adalah gelar sekaligus panggilan. Bila pribadi yang disebut Habib adalah orang yang berperilaku baik, mengucapkan kata-kata yang positif, bersikap toleran, teduh ucapan-ucapannya, merangkul semua pihak, menebarkan ajakan-ajakan kerukunan, maka Habibnya adalah gelar. Itu adalah medali, itu adalah penghargaan. Tapi bila seorang disebut Habib tapi yang dikeluarkan adalah kebencian, dia jadikan panggung sebagai pusat komando mobilisasi untuk tujuan-tujuan politik, maka Habib baginya bukan gelar, itu segera panggilan. Seperti orang yang menyandang nama baik tapi kriminal. Habib belum tentu gelar dan belum tentu panggilan. Habib belum tentu positif yang layak untuk dipuja, dan belum tentu negatif yang pantas untuk dicemooh. Parameternya apa? Perilaku,
sikap, pandangan, bukan atribut, bukan gelar. Tahukah kita, penyandang utama gelar Habib adalah Muhammad dan orang-orang yang mengikuti jejak Muhammad. Manusia-manusia yang menduplikasi perilaku Muhammad. Itulah penyandang sejati gelar Habib. Habib adalah sebuah anugerah, tiara, mahkota. Tapi mahkota ini harus dikenakan oleh orang yang memang sesuai dengan keagungan tiara. Kalau tidak, siapapun dia, sebesar apapun kain yang meliliti kepalanya, seluas apapun jubah yang menutupi tubuhnya, sehiruk pikuk apapun masa yang memujanya, tidak ada artinya. Tidak ada yang lebih besar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih agung dari itu. Dialah Habib sejati. Dialah Maha Habib. Jadi apabila ada perilaku seorang Habib bertentangan dengan Maha Habib, maka itu bukan Habib sejati. Dia tidak layak untuk mendapatkan privilege dan hak istimewa. Jangan sampai kita menjadi ekstremis karena tidak tahu mana Habib sejati, mana yang sekedar dipanggil Habib.